TUF Gaming udah terkenal di bagian motherboard, VGA, dan juga laptop gaming tentunya. Tapi kali ini kita kedatangan lini TUF Gaming yang cukup berbeda. Setup peripheral TUF Gaming yang kali ini terdiri dari keyboard, mouse, headset, dan mousepad. Tentunya, para peripheral ini punya fitur kunci masing-masing, seperti headsetnya itu dia punya desain simple, dan buat keyboardnya dia punya build quality yang bagus, mouse-nya sendiri juga punya fitur bobot ringan, walaupun masih punya konektivitas wireless. Untuk lineup peripheral ini yang paling baru adalah mouse gamingnya ini, dan karena itu kita mulai aja dari mouse-nya dulu. Mouse gaming ini namanya adalah TUF Gaming M4 Wireless. Ini adalah mouse gaming wireless dengan bobot hanya sekitar 77-86 gram. Ya, itu artinya beratnya itu bisa dikostumisasi sesuai dengan baterai yang digunakan. Kalau menurut kalian mouse ini cukup berat untuk sebuah mouse gaming kekinian, ini dikarenakan mouse ini memakai baterai A2 atau A3 dengan converter holder yang sudah disediakan di dalam mouse-nya itu sendiri. Seluruh surface mouse ini terbuat dari plastik namun di-coating oleh silver yang membuat mouse ini jadi antibakterial, atau seenggaknya coating tersebut membunuh 99% bakteri yang menempel di mouse-nya. Yang dimana ini berguna di masa-masa pandemi COVID seperti sekarang, dan sejujurnya gue juga belum lihat apakah ada mouse gaming lain yang punya surface antibakterial begini. Kalau buat spesifikasi, mouse ini mempunyai sensor PMW3311 dengan DPI sampai 12.000 dan konektivitasnya juga terbagi antara 2,4 GHz dengan dongle atau Bluetooth 5.1. Dan karena ini adalah mouse gaming, mouse-nya juga mempunyai dua tombol yang bisa dimodif di bagian kiri. Nah, selain mouse ada juga mousepad-nya yang namanya itu adalah P1. Sebenarnya kita lebih prefer sama yang namanya deskmat aja dibanding mousepad. Namun kalau misalnya memakai mousepad begini untuk portabilitas itu lebih enak bawa-bawanya. Nah, buat keyboardnya ini dinamakan TUF Gaming K3. Sebenarnya kurang lebih keyboardnya ini biasa aja, ukurannya full size, lengkap dengan numpad di sebelah kanan. Fontnya juga kurang lebih mirip dengan laptop gamingnya si TUF. Gak ada yang terlalu spesial dari keyboard gaming ini sebenarnya selain punya USB pass-through. Sisanya keyboardnya ini ya bisa dibilang overall standar. Tentu keyboardnya ini punya backlit RGB yang bisa diatur di Armoury Crate dengan beberapa efek-efeknya. Switchnya di sini menggunakan red mechanical switches yang bersifat linear, dan selain dari keyboardnya itu sendiri, ternyata keyboardnya ini juga punya semacam wrist rest gitu yang dimana bisa nempel secara magnetik. Lalu selain mouse dan keyboard, TUF Gaming juga mempunyai peripheral gaming headset yang namanya itu adalah TUF Gaming H1 yang koneksinya menggunakan 3,5 mm jack, yang dimana ini juga bisa dicolok ke handphone kalau handphone kalian punya 3,5 mm jack tersebut. Kalau dari penglihatan kita ya, kayaknya kabel headset ini agak kependekan untuk nyolokin ke komputer, jadi kayaknya memang didesain headsetnya itu untuk menjadi teman main laptop. Untuk settingan, headset ini nggak terdetect di Armoury Crate karena ya sekali lagi dia tidak punya audio driver sendiri dan hanya mengandalkan 3,5 mm jack aja. Jadi bagus atau enggak suaranya itu akan tergantung dari sound card device-nya itu sendiri. Oh ya, untuk quick access sebenarnya di bagian kiri belakang itu ada tombol untuk mute button dan juga volume scroll. Dan untuk kabel dan juga mikrofonnya itu bersifat non-detachable alias tidak bisa dilepas. Dan kalau ngomongin soal bentuk dari headsetnya, sebenarnya bisa dibilang ini standar karena nggak ada RGB yang gimana-gimana banget, hanya ada logo TUF Gaming aja di bagian samping. Paddingnya bisa dibilang cukup tipis, namun ya lumayan empuk, dan di bagian atas dia tidak memakai padding, tapi hanya memakai kain elastik aja. Saat pakai full setup TUF Gaming, gue ngerasa ini sebenarnya ya barangnya bagus-bagus. Namun sinkron satu sama lainnya itu sayangnya agak kurang. Contoh kayak mouse-nya di sini adalah wireless, sementara peripheral lain itu nggak wireless yang membuat setupnya jadi kurang clean. Atau headsetnya di sini adalah headset yang terkesan entry level, sementara mouse gamingnya terasa mahalan punya. Tapi ya secara individual mereka ini bagus-bagus kok, terutama mouse-nya. Kustomisasi tombol yang dipunya mouse gamingnya juga cukup banyak. Dengan Armoury Crate kita bisa custom tombol-tombol, ngatur DPI profile, sampai ngatur polling rate dari mouse ini, yang dimana berarti kita bisa ngehemat baterainya dengan ngurangin polling rate yang ada.
Dan untuk keyboardnya, sayang di sini masih logo yang lama di pojok kanan atas. Namun pengalaman makainya, ya overall enak kok. Apalagi buat gaming FPS, keyboardnya ini responsif banget. Dan kalau kita melihat di Armoury Crate, tombol-tombol yang ada di keyboard ini itu bisa diatur setiap fungsi tombolnya. Alias, sebenarnya kita bisa aja naruh macro button di numpad atau lain-lainnya. Nah, buat headsetnya dia menggunakan driver 40 mm di setiap sisi-sisinya, yang dimana suaranya itu walaupun nggak bisa diatur-atur lagi, tapi udah enak apalagi untuk mainin game AAA yang suaranya itu mengutamakan vibe sekitar. Jadi buat kesimpulannya, kumpulan peripheral TUF Gaming ini bagus-bagus, tapi kalau disuruh pilih mana yang favorit, gue memilih TUF Gaming M4 karena ini adalah mouse gaming yang fiturnya paling advance dibanding peripheral yang lain. Namun tetap aja, kalau kita lihat secara price to feature, di harganya masing-masing, mereka ini masih pada worth it kok. Walaupun memang purpose masing-masing itu agak berbeda. Contoh untuk keyboard, dia lebih cocok dipasangkan dengan komputer, sementara headset lebih cocok dipasangkan dengan laptop. Dan jadi itulah pendapat singkat kita tentang lini periferalnya TUF Gaming untuk tahun 2022. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada yang berminat ingin beli, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah untuk link pembeliannya. Dan yang terakhir, di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.